Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca sama-sama dari 182. Judulnya Tuhan. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku tahu bahwa sejumlah orang memiliki bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Biasanya kita suka berpikir kalau bakat orang sesuatu yang berguna, yang positif ya. Tapi hari ini Suster Faustina memberitahukan kepada kita semua bahwa ada sejumlah orang yang punya bakat istimewa. Tapi justru bakat istimewanya itu adalah untuk menyakiti orang lain. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang seperti itu di lingkungan kita, di paroki mungkin, atau di tempat pekerjaan atau dimanapun, terimalah itu dengan sesuatu yang wajar. Karena Suster Faustina hari ini katakan ada sejumlah besar orang yang memang punya bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mencobai kamu. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk mencobai kita. Jiwa malang yang jatuh ke tangan mereka akan serba salah. Usaha-usahanya yang paling baik pun dikritik dengan penuh dengki. Ini yang dialami oleh Suster Faustina. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, justru melalui mereka kita mendapat kesempatan untuk rendah hati, untuk belajar mengampuni. Jadi ada bakat, ada orang berbakat istimewa untuk menyakiti orang lain, otomatis menyakiti kita, dan kita punya kehendak bebas untuk apa reaksi kita? Membalas atau mengampuni. Atau ini menjadi juga satu ujian, karena dia selalu mencobai kita. Walaupun kita berusaha sedemikian rupa pun, dia selalu mengkritik. Dan bukan kritik yang membangun, tapi kritik dengan penuh dengki. Selanjutnya, malam Natal. Jadi di awal Suster Faustina bercerita tentang jiwa-jiwa yang punya bakat istimewa tersebut. Selanjutnya dia bercerita tentang malam Natal. Hari ini aku bersatu erat dengan Bunda Allah. Dia bersatu erat dan dia katakan aku merasakan perasaan batinnya. Kalau kita juga bersatu erat dengan teman kita misalnya yang sedang kesusahan, kita tahu permasalahannya, kita peduli, kita berempati dan kita ikut merasakan kesusahan tersebut. Bersatu erat dengan perasaan batinnya. Di dalam misa malam bernama Pasterka, yaitu misa para gembala, aku melihat kanak-kanak Yesus di dalam hosti, dan rohku terbenam di dalam dia. Dia melihat Yesus. Dalam perayaan Ekaristi, sering juga ya, Suster Faustina bercerita dia melihat Yesus dalam hosti, dalam rupa gambar kerahiman Tuhan, di mana dari hati Yesus mengeluarkan 2 sinar. Juga pernah dia melihat Yesus yang menderita, juga melihat Yesus yang dibopong oleh Bunda Maria. Tapi malam Natal ini dia melihat Yesus dalam rupa kanak-kanak Yesus. Bukan itu saja, rupa kanak-kanak Yesus itu ada di dalam hosti kecil. Kita menjadi sadar, menjadi kembali diingatkan bahwa kalau kita ikut perayaan Ekaristi, kita menyambut komuni, kita menyambut hosti kudus, kita menyambut Tuhan. Karena itulah tubuh Tuhan yang dikorbankan untuk kita. Meskipun ia itu anak kecil, keagungannya meresapi jiwaku. Aku sungguh diresapi oleh misteri ini. Inilah perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah. Penghampaan diri yang tak terselami. Penghampaan diri yang tak terselami. Nggak masuk akal kan ya? Tuhan yang begitu luar biasa
Maha kuasa, Maha esa, Maha tahu, Maha kasih, Maha segala-galanya. Tapi Tuhan mau merendahkan dirinya, datang sebagai seorang anak kecil, kanak-kanak Yesus, tapi ada di dalam hosti. Dan ini dikatakan oleh Suster Faustina sebagai perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah. Yesus mempersembahkan tubuhnya, mengorbankan tubuhnya untuk kita santap, untuk jadi kekuatan kita, untuk jadi perlindungan kita, untuk jadi kita dimampukan untuk bisa terus menjalani hidup ini dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan pendampingan dari Tuhan Yesus. Yesus ada dalam diri kita. Yesus Tuhan yang luar biasa mau merendahkan dirinya sebagai seorang anak kecil, tapi juga dalam hosti. Inilah yang luar biasa tentang kerahimannya Tuhan. Dia selalu siap untuk disantap, untuk disambut oleh kita manusia-manusia yang datang pada Tuhan. Manusia-manusia yang berdosa, yang butuh pengampunannya, butuh kerahimannya. Dia merendahkan diri, siap selalu untuk kita yang mau datang padanya. Perasaan-perasaan ini terus hidup di dalam jiwaku sepanjang pesta Natal. Kita tidak akan pernah memahami perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah ini. Kita nggak mungkin bisa memahami perendahan diri ini, ya. Semakin aku memikirkannya, Suster Faustina nggak lanjutkan kata-katanya. Semakin aku memikirkannya, memikirkan Allah begitu agung tapi mau merendahkan dirinya sedemikian rupa dalam rupa hosti. Kesimpulannya, Tuhan dengan kerahimannya merendahkan diri serendah-rendahnya dalam rupa kanak-kanak Yesus dalam hosti. Jadi dalam menyambut Komuni Kudus kita perlu persiapan, perlu ada kerinduan karena kita mau menyambut Tuhan. Roti tidak beragi, ya. Hosti, roti tidak beragi. Bahkan Tuhan Yesus rela dipenjara dalam tanda kutip dalam tabernakel. Selalu siap menjadi makanan rohani untuk kita yang haus, untuk kita yang datang padanya. Dan selalu memberikan rahmat berkat yang kita butuhkan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Engkau tidak pernah menduga apa yang aku bawa. Dalam Komuni Kudus, rahmat-rahmat apa yang aku bawa, yang aku berikan kepadamu. Tuhan yang rela menderita, disiksa, disalib untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang terus bertekad mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Coba lihat, evaluasi diri kita sendiri. Siapa saya? Orang yang egois, yang sombong, yang menolak rahmat Tuhan, yang lemah, yang banyak dosanya. Tapi itulah yang Tuhan cari. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dalam rupa hosti yang siap kita sambut. Mari kita juga meneladani Yesus yang mau merendahkan diri untuk keselamatan jiwa kita. Kita belajar dari Tuhan, kita juga merendahkan diri, belajar merendahkan diri kita untuk supaya juga bisa menjadi alatnya untuk menolong jiwa-jiwa orang-orang lain yang perlu diselamatkan. Jadi orang yang berdosa bukan ditindas, bukan dihukum, bukan dicecer dosanya, tapi lebih ke arah membuka hati, berusaha mengampuni mereka, dan
membawa mereka kepada Tuhan. Kalau kita ingat kembali ke cerita tadi Suster Faustina di awal, ada sejumlah orang yang punya bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Nah, orang-orang tersebut bukan untuk kita hindari, tapi kita doakan. Karena secara tidak langsung sebetulnya orang-orang itu yang berusaha mencobai kita, berusaha mengkritik kita dengan penuh dengki, tapi justru dengan mereka dalam tanda kutip, kita menjadi punya pagar, punya koridor untuk selalu berada di jalannya Tuhan, untuk tidak salah jalan. Jadi secara positif kita dalam tanda kutip bisa berterima kasih pada mereka juga. Jangan jadi orang yang punya bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Tapi kalau kita ada di situasi serba salah, dikritik dengan penuh dengki, belajar menerima. Itulah salah satu cara belajar untuk rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman.